Banyak jenis-jenis lighting untuk membuat si video kalian kelihatan indah untuk dilihat, kelihatan indah untuk ditonton. Kalian bisa manfaatkan ring. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Yasinta di YouTube channel aku Yasinta Sinta. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya merekam video yang baik dan benar melalui handphone. Nah penasaran kan caranya tuh kayak gimana? Tapi sebelumnya saksikan terus video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta. So teman-teman, kita langsung mulai aja ya videonya. Nah teman-teman, seperti yang tadi udah aku bilang di awal video ini, bahwa di video kali ini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk merekam video yang baik dan benar dari handphone atau melalui handphone. Nah yang pertama itu adalah pastikan dulu mood kalian tuh dalam keadaan baik. Jadi ketika kalian moodnya lagi nggak oke, kalian lagi nggak in good mood gitu, nah kalian jangan dipaksakan untuk membuat video, karena justru nanti hasilnya justru tidak akan maksimal kayak gitu. Dan aku pernah ngalamin di salah satu video aku sebelumnya, aku pernah ngebuat video dimana mood aku tuh kurang oke gitu. Jadi ketika hasilnya udah aku upload ke YouTube kayak gitu, aku ngerasa si video aku tuh kurang maksimal aja kayak gitu. Terus di situ akunya juga kurang senyum kayak gitu. Dan jadi intinya gini, buat kalian yang mau ngebuat video, pastikan dulu deh mood kalian tuh dalam keadaan baik. Nah kalau misalnya mood kalian udah oke, udah baik kayak gitu, kalian bisa ngebuat videonya dengan senang hati. Jadi bawaannya happy aja, terus juga enak gitu dilihatnya. Dan juga viewers kalian juga akan tahu sendiri kok ketika ngelihat video kalian kayak gitu. Kalau misalnya kalian dalam kondisi moodnya oke sama yang enggak, itu kelihatan banget, jelas banget gitu. Jadi makanya pastikan mood kalian dalam keadaan yang baik ya. Langkah yang kedua adalah pastikan dulu space memori handphone kalian itu dalam keadaan cukup. Jadi jangan sampai ketika kalian sedang melakukan record video, tiba-tiba si videonya tuh tidak memenuhi gitu. Jadi space di handphone kalian tuh penuh kayak gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu kan repot lagi, ribet lagi. Terus juga kalian harus ngehapusin lagi nih video-video atau misalnya file-file yang udah ada di handphone kalian kayak gitu. Jadinya kan waktunya juga nggak efisien gitu. Terus juga bisa mempengaruhi mood kalian juga gitu kalau misalnya kayak gitu. Jadi nantinya kalian jadi kurang semangat gitu. Nah makanya sebelum kalian melakukan record video kayak gitu, nah kalian harus memastikan dulu space memori handphone kalian tuh dalam keadaan cukup, dalam keadaan penuh enggak gitu. Terus kalau misalnya penuh, kalian bisa menghapus file-file yang emang udah enggak kalian butuhin, atau enggak kalian bisa memindahkannya ke perangkat yang lain, misalnya ke PC atau ke handphone kalian yang lainnya kayak gitu. Jadi sehingga waktunya juga efisien. Nah yang ketiga adalah pastikan daya handphone kalian itu terisi penuh atau sudah dicas sebelumnya. Jadi jangan sampai ketika kalian akan melakukan record video kayak gitu, atau misalnya kalian sedang melakukan record video, tiba-tiba sih handphone kalian tuh mati kayak gitu. Soalnya sih daya baterainya itu udah lemah. Nah jadi kalian pastikan dulu si daya handphone kalian tuh, si baterainya tuh udah penuh kayak gitu. Kalau misalnya udah penuh kayak gitu kan kalian bisa maksimal gitu dalam bikin videonya. Kalau misalnya ada kejadian atau insiden kayak gitu di awal, biasanya juga itu akan benar-benar ngaruh juga ke mood kita. Jadi awalnya kita yang emang benar-benar antusias untuk buat video, atau misalnya kita benar-benar antusias untuk syuting kayak gitu, tiba-tiba karena ada trouble kayak gitu, mood kita jadi down gitu. Jadi akhirnya kita nggak mood lagi deh untuk bikin video kayak gitu. Jadi kalian benar-benar harus pastiin ya, jadi si handphone kalian tuh dalam keadaan penuh daya baterainya. Yang keempat itu adalah perhatikan background atau backdrop kalian. Jadi ketika kalian akan melakukan record video kayak gitu, kalian juga harus memperhatikan background kalian gitu. Jadi si backgroundnya tuh kelihatan enak atau enggak dilihatnya gitu, atau si backdropnya kayak gitu. Kalau misalnya si background atau backdropnya kurang enak dilihat kayak gitu kan, itu juga akan mempengaruhi ke viewers kalian gitu. Jadi sehingga viewers kalian tuh enggak nyaman nonton video kalian, atau misalnya
ih videonya aja udah kayak gini gitu, males nontonnya kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan si background atau backdrop ini, atau misalnya ada yang berantakan kayak gitu. Nah sebelum kalian benar-benar final untuk record video, jadi kalian bisa merapikan dulu tuh si backgroundnya, si backdropnya, misalnya ada yang kurang si tata letaknya kayak gitu. Dan kalian juga akhirnya si video kalian tuh menjadi indah dilihat, terus juga viewers menjadi betah untuk nonton di channel kalian. Yang kelima itu adalah perhatikan lighting atau pencahayaan. Jadi ketika kalian akan membuat video kayak gitu, kalian harus pastiin dulu si lighting atau pencahayaannya oke atau enggak. Kalian bisa menggunakan jenis-jenis lighting untuk banyak jenis-jenis lighting untuk membuat si video kalian kelihatan indah untuk dilihat, kelihatan indah untuk ditonton. Kalian bisa manfaatkan ring light, atau juga kalian bisa pakai bohlam kayak gitu sehingga lightingnya bagus, atau juga kalian bisa memanfaatkan cahaya sinar matahari kayak gitu. Dan opsi tersebut tergantung kalian kayak gitu, dan masih banyak banget sih opsi-opsi lainnya yang bisa menunjang si pencahayaan atau lighting video kalian menjadi oke kayak gitu. Jadi lighting atau pencahayaan ini penting banget supaya hasil dari video kita tuh enggak burik kayak gitu, terus juga supaya si viewers itu ngerasa nyaman nonton video kalian sampai akhir. Nah, yang keenam itu adalah perhatikan materi secara matang sebelum membuat video. Ini mungkin banyak banget dari kita yang ngalamin ini, termasuk aku. Jadi ketika aku ngebuat video kayak gitu, jadi emang benar-benar harus diperhatikan atau dipersiapkan secara matang dulu nih materi yang akan aku bawain tuh kayak gimana. Dan aku pernah juga sering banget ngebawain materi yang sifatnya aku tuh kurang matang gitu ya. Jadi akhirnya aku ngerasa sih videonya itu kurang maksimal aja. Nah jadi makanya kalian harus memperhatikan ini. Jadi ketika kalian sebelum membuat video kayak gitu, kalian harus benar-benar mempersiapkan dulu secara matang nih materi yang akan kalian bawain tuh kayak gimana. Nah caranya itu adalah dengan membuat poin-poin seperti yang di video aku sebelumnya itu aku udah jelasin bahwa supaya cara mengupload video yang baik dan benar itu adalah caranya adalah kita bisa ngebuat poin-poin catatan penting kayak gitu. Nah jadi ketika kita sudah membuat poin-poin penting atau materi kita tuh persiapannya udah matang kayak gitu, jadinya kita nggak kehilangan fokus kayak gitu. Jadi kita emang benar-benar fokus ngebawain materi yang akan kita bawakan di video itu gitu. Nah yang ketujuh itu adalah perhatikan sound. Jadi kalian perhatikan dulu mic recorder kalian itu berfungsi dengan baik atau enggak. Terus juga perhatikan juga misalnya kalian pakai headset kayak gitu berfungsi atau enggak gitu. Jadi sebelum kalian benar-benar final untuk ngebuat video kayak gitu, kalian benar-benar harus cek dulu soundnya tuh benar-benar oke atau enggak. Kelihatannya sih sepele ya, tapi kalau misalnya enggak kalian persiapkan dengan baik juga itu akan ngebuat video kalian tuh justru enggak maksimal kayak gitu. Terus bisa aja mungkin kalian maksain untuk nge-upload video yang kurang maksimal itu, tapi justrunya akan ngebuat si viewers kalian tuh ngerasa nggak nyaman aja nonton video kalian kayak gitu. Jadi sehingga atensi atas video kalian itu jumlahnya sedikit gitu. Jadi makanya kalian harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya sederhana, simple gitu, tapi penting banget kayak gitu. Nah yang ke-8 adalah perhatikan kondisi sekitar. Jadi ketika kalian akan ngebuat video YouTube kayak gitu, ketika kalian akan nge-record video, kalian juga harus memperhatikan kondisi sekitar kalian, kondusif atau enggak. Misalnya masa iya misalnya lagi tahlilan kayak gitu kita bikin video kayak gitu, enggak mungkin juga ya. Jadi emang benar-benar kalian harus untuk memperhatikan kondisi sekitar kalian kayak gitu. Jadi istilahnya menempatkan sesuatu pada tempatnya kayak gitu sih, memposisikan sesuatu pada tempatnya. Jadi sehingga kalian bisa membuat video yang oke, kalian bisa membuat video yang maksimal kayak gitu. Nah teman-teman, itu dia cara dari aku gimana caranya untuk merekam video yang baik dan benar dari handphone. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official. Nah bagi kalian yang mau request aku untuk membahas apa di video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Dadah. Teman-teman, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Atau bagikan ke teman-temanmu. Kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar.
Semoga bermanfaat. Nantikan aku di video selanjutnya ya. Terima kasih.